Halo warga intelektual sekalian. Wah, menurut saya ini adalah wanita paling apes sedunia. Sudah apes, dihujat oleh netizen Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa wanita yang saya maksud? Jadi, wanita yang saya maksud itu seorang wanita yang berprofesi sebagai PNS dan dia menginjak Al-Quran, guys. Tidak pernah main-main, tipu daya, tidak kena kaki ya Tuhan. Saksi yo. Kok bisa ya ada seseorang tega gitu ya. Menurut saya ini sungguh nekat yang nyata menginjak-injak Al-Quran ya. Dan naasnya lagi dia memvideo guys, dia sendiri yang memvideo. Wow, sungguh nekat yang nyata. Nama oknum ASN yang saya maksud ini adalah Vita Amelia. Nama yang sangat bagus, tidak sebagus nasibnya. Dia diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya. Sekarang dia menuntut keadilan. Dia nggak mau berhenti dari pekerjaannya, ya, kemudian dia menggunakan jasa hukum dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa si wanita malang ini menginjak-injak Al-Quran? Apa motifnya? Apa alasannya? Apakah dia sudah tidak waras gitu? Apakah dia benci terhadap agama tertentu gitu? Apakah dia sengaja gitu? Apakah dia pengen viral gitu? Apa sebenarnya motifnya? Motif daripada si wanita malang ini adalah dia membuktikan ke pacarnya bahwa dia tidak selingkuh. Namun anehnya, dia menginjak-injak Quran, guys. Harusnya kan kalau dia membuktikan ya, kalau misalnya ini terpaksa ya harus membuktikan menggunakan Quran misalnya. Ya udah taruh di kepala aja gitu, jangan di kaki gitu. Kan dia melakukan di kaki, megang pisau, megang garpu sambil bersumpah saya tidak selingkuh gitu. Kakinya ya masuk ke atas Quran. Waduh, ini sangat-sangat luar biasa ya. Sungguh nekat yang nyata, guys. Sungguh nekat yang sangat-sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa dia mau disuruh oleh pacarnya gitu? Lagian pacarnya kok aneh banget ya, nyuruh menginjak Quran gitu. Dugaannya seperti itu ya, disuruh menginjak Quran gitu. Kok, mohon maaf ya, bodoh banget gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau kita berpikir secara rasional, yang bersalah di sini siapa? Coba kita kalau berpikir secara rasional gitu. Misalnya nih ada seorang wanita gitu ya, dia bersumpah bahwa dia tidak selingkuh dan dia memvideo menginjak-injak Quran. Lalu videonya misalnya dugaannya ya dikirim sama pacarnya. Lalu pacarnya nyebarin ke orang gitu ya, nyebarin ke seantero dunia misalnya, ke seantero Indonesia misalnya. Nah, yang jadi permasalahan, siapa sebenarnya sini yang bersalah? Menurut saya pribadi itu yang bersalah itu dugaan saya itu pacarnya, bukan dianya. Kenapa disebarin ya kan? Ini kan video pribadi gitu, ya kan? Sama kalau misalnya kita ngerekam video pribadi kita, privasi kita gitu ya, sesama pacar misalnya gitu ya, atau kita kirim sama istri gitu ya, atau sama keluarga misalnya. Apakah keluarga ini bisa menyebarkan ke orang lain? Nggak bisa, secara hukum nggak bisa. Kita bersalah, guys. Ini yang kurang dipahami oleh warga Konoha kalau saya perhatikan ya. Dan undang-undang ITE yang ada di Konoha itu kan masih pasal karet ya. Kita nggak tahu juntrungannya seperti apa ya. Tapi setahu saya itu seperti itu guys ya. Undang-undang itu mengatur orang yang menyebarkan video itu ya itu yang paling bersalah ya. Itu menurut saya pribadi ya. Nah, anehnya kenapa si wanita ini dicabut dari pekerjaannya, di PHK secara tidak hormat gitu ya. Kenapa? Menurut saya pribadi itu yang dihukum seberat-beratnya itu ya pacarnya yang menyebarkan itu kan. Ya kalau misalnya nih dugaannya pacarnya itu menyebarkan videonya, itu sebenarnya yang dihukum seberat-beratnya. Kemudian bagaimana dengan Tuan Logika? Jadi beberapa bulan yang lalu ya atau beberapa tahun yang lalu ya Tuan Logika pernah viral di media sosial, dia menginjak-injak yang namanya kitab suci, yaitu Bible. Mungkin yang tersahabat yang ini pasti sudah tahu ya informasinya. Tuan Logika. Ya, Tuan Logika ini adalah seorang TikTokers ya.
lalu dia memvideo menginjak-injak yang namanya Bible. Kalau kita bandingkan dengan kasus dari seorang ASN ini, kalau kita bandingkan ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya hanya berusaha jujur gitu. Kalau kita bandingkan dengan ASN ini, Tuan Logika itu nggak diproses ya. Nggak ada tuh yang memenjarakan Tuan Logika sampai sekarang, nggak ada kan. Ya, ada tuh konten kreator bernama Tuan Logika menginjak-injak yang namanya Bible, tapi nggak pernah tuh ya diduga ya menginjak-injak yang namanya Bible, tapi nggak ada tuh diproses. Tapi kenapa ya si Vita Amelia ini diproses gitu? Ya saya tidak menyimpulkan ya, saya tidak mengatakan bahwa agama ini paling baik, agama itu paling buruk. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Kalau kita bandingkan dengan agama Buddha misalnya, dulu agama Buddha itu pernah mengalami masalah yang sangat pelik sekali, ya, masalah yang sangat sulit sekali, yaitu ketika di luar negeri patung Siddhartha Gautama dibakar, dihancurkan. Apakah orang Buddha itu marah? Enggak kan? Orang Buddha dengan santainya mengatakan seperti ini. Patung itu kan cuma benda mati, itu formalitas, itu bukan Siddhartha Gautama, itu perwujudan. Tapi ya kalau mau dihancurkan ya nggak jadi masalah gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus Vita Amelia yang berasal dari Bengkulu ini ya, dia orang Bengkulu ya. Apakah apple to apple gitu? Menurut saya apple to apple dong ya. Karena Vita Amelia ini menginjak-injak yang namanya Quran, Tuan Logika menginjak-injak yang namanya Bible, dugaannya seperti itu ya. Kemudian patung orang Buddha itu dihancurkan gitu. Kenapa orang Buddha tidak marah? Kenapa orang Kristen tidak marah? Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya hanya berpihak pada kejujuran gitu. Apa sih sebenarnya motif daripada orang Buddha gitu? Kenapa orang Buddha nggak marah gitu? Kalau misalnya nih ya, kitab suci orang Buddha itu diinjak-injak misalnya nih ya, orang Buddha nggak marah tuh. Kenapa mereka nggak marah? Apa sih alasannya? Saya tidak membanding-bandingkan dalam agama tertentu ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Saya tidak urusan dengan orang Indonesia karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Dikit-dikit ngamuk gitu ya. Dikit-dikit anti kritik. Jadi ini hanya di Konoha, bukan Indonesia. Jadi kalau saya bandingkan dengan agama tertentu di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi gini, kalau kita bandingkan dengan agama Buddha itu kan nggak ada tuh dendam gitu, nggak ada mempermasalahkan ya. Kemudian ya bahkan patungnya dihancurkan nggak jadi masalah gitu. Ya bahkan mereka santuy-santuy aja tuh nggak jadi masalah. Mendoakan ya, orang-orang Buddha seperti itu mendoakan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau boleh jujur ya, ini adalah pemahaman agama yang sangat tinggi sekali gitu. Tapi saya tidak promosi Buddha di sini ya. Saya tidak mempromosikan agama Buddha. Karena ada tingkat spiritualitas yang sangat tinggi gitu. Orang-orang Buddha seperti itu. Tingkat spiritualitasnya itu nggak sumbu pendek gitu ya. Apa sih sumbu pendek? Sumbu pendek itu mudah ngamuk gitu. Ya, mudah kepancing gitu. Sumbu pendek itu kan istilah dari luar negeri sebenarnya. Nah, ketika orang Buddha diperlakukan seperti itu di posisi hal yang sama gitu ya, apple to apple ya dengan agama mayoritas di Konoha. Orang Buddha nggak marah karena tingkat spiritualnya sangat tinggi. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan Karesteng? Kalau saya perhatikan itu Kristen nggak seperti itu. Buktinya Tuhan Logika ya. Banyak tuh yang menghina agama Kristen. Saya tidak berpihak pada agama Kristen ya, tapi apa karena ajaran gitu, ajaran Kristen itu saling mengasihi gitu. Ya, saling menyayangi. Justru kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya, karena terlalu saling mengasihi, saling menyayangi, bahkan ya kalau saya perhatikan itu cenderung diinjak-injak gitu ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Saya tidak memprovokasi Anda, tapi cenderung diinjak-injak ya. Gereja dipersekusi, dibubarin paksa, nggak ada perlawanan sama sekali gitu. Ya, semenjak reformasi ada sekitar 1.000 kasus tentang kekerasan terhadap agama Kristen di Konoha. Ini Konoha ya, bukan Indonesia ya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya, bagi teman-teman Kristen gitu ya. Saya hanya berusaha jujur di sini. Mari kita berpikir secara rasional gitu ya. Saya tidak membela si Vita Amelia ini ya. Tapi gini guys ya, yang namanya manusia kan ada khilaf gitu ya. Kecuali dia melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali gitu ya, membunuh orang apa segala macam gitu, korupsi, ya bisa aja
Ya kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau kita ngambil sudut pandang dari orang-orang Kristen atau orang-orang Buddha gitu, ya kitab suci itu kan cuman kertas doang gitu. Itu cuman kertas doang. Sebenarnya kitab suci itu di hati orang Buddha gitu atau orang Kristen gitu, nggak ada hubungannya dengan, kumpulan daripada kertas-kertas gitu. Jadi itu fakta yang, tidak bisa dibantah ya kalau saya perhatikan ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Kenapa spiritualitas agama seseorang itu beda-beda gitu, tiap agama beda-beda spiritualitasnya gitu. Ya, agama Hindu spiritualitasnya beda gitu, agama Kristen beda lagi gitu ya. Tingkatan-tingkatan itu beda banget gitu. Apa sih sebenarnya yang paling mendasari? Apa sih yang paling mempengaruhi? Kalau boleh jujur-jujuran ya, alasan yang paling mempengaruhi itu karena faktor daripada tradisi, ya. Jadi tradisi itu mempengaruhi guys, mempengaruhi spiritualitas suatu bangsa. Contoh misalnya orang Buddha ya. Jadi kalau ada orang mau jadi biksu gitu ya, itu kan tantangannya tuh susah sekali ya. Kalau jadi biksu itu harus dibotakin ya, nggak boleh, eee, memikirkan duniawi gitu ya. Nggak semuanya tapi ya, ada juga biksu yang keceplosannya. Saya juga nggak tidak, mengglorifikasi ya. Saya tidak melihat dari hitam putih ya, tapi ini semacam refleksi gitu ya, semacam kesadaran kita ya, untuk membangkitkan kesadaran kita. Di Thailand juga sebenarnya ada kok ya biksu yang nakal gitu, ada juga ya. Cuman persentasenya nggak terlalu banyak gitu, nggak sampai 80% atau 60%, nggak ya. Jadi orang jadi biksu itu sangat-sangat keras guys perjuangannya. Harus rela dibotakin, meninggalkan duniawi, meninggalkan hawa nafsu ya, nggak menikah, nggak boleh punya istri banyak, 4, 5 berderet-deret nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga apa? Sehingga kualitas agama itu ditentukan oleh pemuka agama itu sendiri. Lalu dia berdakwah gitu ya, dia memberikan dakwah-dakwah itu, dia sudah melakukan duluan gitu. Ya orang-orang Buddha seperti itu guys, sudah melakukan duluan. Bukan cuma omon-omon gitu. Sudah mempraktekkan duluannya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua misalnya, kalau kita ambil contoh yang kedua, orang Kristen misalnya. Saya tidak berpihak pada agama Kristen ya, saya sering kata-katanya oten ya. Oten ya, orang paling otentik, orang Kristen ya. Nah, kalau kita ambil dari sudut pandang orang Kristen misalnya, orang Kristen itu kan kalau misalnya jadi pastor, misalnya jadi pendeta itu harus sekolah gitu. Ya minimal 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Diuji gitu, diuji berkali-kali gitu. Dulu teman saya itu ada calon pendeta, ya. Karena dia nggak kuat, dia nikah guys. Karena apa? Karena sudah hamil duluan nikah gitu. Ya dia masih sekolah pendeta ya, 1 semester, 2 semester. Tapi dia nggak kuat, hamil di luar nikah pacarnya, lalu ya gagal jadi pendeta. Ya, jadi nggak boleh ya jadi pendeta kalau misalnya dia melakukan yang namanya kejahatan-kejahatan gitu ya. Kalau menghamili anak di luar nikah nggak bisa ya. Pemuka agama di Kristen nggak boleh seperti itu ya. Bahkan, eee, sekelas yang namanya pastor itu kan nggak boleh menikah ya. Ya, kemudian suster misalnya nggak boleh menikah. Ya kalau misalnya nih ada yang mengatakan zaman dulu pun ada yang namanya skandal-skandal. Iya saya tahu ada skandal. Skandal antara pastor dengan birawati ya, ada ya. Tapi kan persentasenya kan nggak sampai 30% gitu ya, 30% pastor seperti itu, nggak seperti itu. Ada, mungkin persentasenya 0,sekian-sekian% ya. Kalau misalnya ada datanya coba saya, mau bahas di next video ya. Tapi minimal 10% ya, 10% pastor yang di seluruh dunia seperti itu atau di suatu negara seperti itu, ya ya itu persentasenya ya. Ya, jadi pastor di agama Katolik itu kan sangat-sangat luar biasa ya perjuangannya. Ya pokoknya diuji berkali-kali. Sehingga ketika dia dakwah itu, dia sudah mendakwahi dirinya sendiri gitu. Bukan mendakwahi orang lain, tapi dia lupa mendakwahi dirinya sendiri gitu. Jadi ini kan semacam semacam anomali ya kalau saya perhatikan di Konoha. Ya itu yang saya perhatikan di Konoha. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya, agama mayoritas di Konoha. Kalau kita perhatikan agama mayoritas di Konoha itu kan jadi pemuka agama itu gampang banget ya, nggak terlalu susah kok ya, bahkan enak banget ya, punya istri berderet-deret ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kalau sultan berjamaah.
gitu ya. Jadi pemuka agama di Konoha itu gampang banget, enak banget ya. Berlomba-lomba jadi pemuka agama, bayarannya gila-gilaan, juta, ya puluhan juta, punya mobil Lamborghini, punya mobil mewah, wah gila banget, punya istri simpanan ya, berderet-deret ya. Seperti yang viral baru-baru ini ya. Anda jangan menutup mata kasus-kasus di pesantren ya, kasus-kasus pemerkosaan. Itu faktor dari mana? Faktor daripada si brutalis yang sangat dangkal. Kita harus mengaku itu. Kita harus jujur gitu. Ya, jadi kalau kita nggak jujur gitu, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Nggak bakal bisa jadi negara maju, guys. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini ya. Mereka bisa maju kalau mereka tidak jujur. Nggak bisa. Kalau kita mau maju itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah kita jujur gitu? Apakah kita jujur kalau misalnya nih ada pemuka agama, punya istri berderet-deret gitu ya, kemudian ditelantarkan istrinya, kemudian ya memperkaos misalnya ya, kasus di, pesantren dan sebagainya ya, misalnya nih ada pemuka agama di Konoha, apakah kita layak menyebut sebagai pemuka agama? Jujur ya, kita harus jujur dong ya, kalau nggak jujur kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Katanya mau jadi negara maju. Negara maju itu dipenuhi oleh orang-orang yang jujur, masyarakat yang jujur, pemuka agamanya jujur ya, pemerintahnya jujur, masyarakatnya jujur, ya netizennya jujur ya, konten kreatornya jujur, harus jujur semuanya. Ya harus rata-rata jujur. Biar apa? Biar dipercaya orang lain. Biar negara lain kalau investasi ke negara kita percaya, nggak takut. Itu pengaruh daripada kejujuran gitu. Jadi kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam. Kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri. Jujur ya. Kita tuh tidak punya tradisi, punya banyak istri ya. Zaman dulu nggak ada tuh ya. Nenek moyang kita mengajarkan seperti itu, nggak ada. Ya walaupun raja-raja zaman dulu banyak istri, tapi kan tujuannya itu untuk mengamankan kerajaan gitu ya. Kalau rakyat biasa jarang tuh yang poligami punya istri 4, 5, 6 berderet-deret gitu, nggak ada seperti itu ya. Ya, jadi ini namanya tidak bisa menahan yang namanya hawa nafsu. Kalau pemuka agama tidak bisa melihat wanita cantik gitu ya, nggak bisa menahan yang namanya hawa nafsu, kenapa disebut jadi pemuka agama? Iya kan? Jadi ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruh dari pemuka agama itu terhadap kemajuan suatu bangsa? Sangat berpengaruh. Kalau misalnya pemuka agama punya banyak istri, 10 misalnya, atau 8 berderet misalnya. Lalu anaknya terlantar gitu, nggak dibiayain, istrinya terlantar. Apa nggak kurang gizi anaknya, kurang kasih sayang? Gimana kita mau bersaing dengan negara lain kalau anak-anak kita itu kekurangan gizi, ya generasi-generasi pemuda di Indonesia itu kekurangan gizi, ya kemudian tidak bisa bersaing dengan negara lain dan lain sebagainya. Gimana coba? Ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Ini sangat berpengaruh ya, berpengaruh banget. Bahkan dakwah-dakwah daripada pemuka agama di Konoha itu mempengaruhi, guys. Kalau dakwah-dakwah pemuka agama di Konoha itu misalnya nih ya, tidak ada saling menyayangi sesama manusia ya. Ya dikit-dikit hukum gitu ya, dikit-dikit persekusi ya, dikit-dikit pokoknya kejam banget gitu. Apakah kita bisa menjadi negara maju? Gak bisa, jangan mimpi ya. Jangan mimpi guys ya. Mulai dari diri kita sendiri ya. Mulai dari keluarga kita sendiri ya. Itu ya. Kalau Anda pengen negara kita maju, jujur gitu ya. Kalau ada pemuka agama yang tidak baik, jangan diidolakan gitu. Jangan munafik gitu ya. Kadang-kadang kita kata-katain, tapi kadang-kadang kita puji. Jangan seperti itu ya. Kalau dia sudah tidak memenuhi syarat jadi pemuka agama, ya udah tinggalkan. Sama seperti saya konten kreator. Kalau saya kira-kira nggak jujur gitu ya, saya menyembunyikan gitu, saya tidak netral, ya udah tinggalkan aja nggak apa-apa. Saya tidak pernah nyuruh yang motivasi untuk subscribe ya. Saya benar-benar belak-belakan gitu, to the point ya. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita itu masih munafik gitu ya. Masih tidak jujur, tidak mau mengakui ya, kejujuran dan sebagainya. Nggak bisa, nggak bisa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.